Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masuk ke segmen terakhir untuk di sore hari ini dengan tema kita menghindari sifat munafik. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Ustadz Zulfahmi Siregar dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba. Kita kembali dengar semangatnya tentunya Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Bersihkan diri, sejukkan hati. Luar biasa. Nah, boleh silakan sebelum ke kesimpulan, ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu? Nggak ada? Bagus ada mau tanya dulu, katanya dari tadi mau bertanya nih. Kita kasih kesempatan buat Bagus bertanya ya. Soalnya Bagus suka berbohong ibu-ibu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi ini ada diskusi kecil antara saya dengan Bapak nih Ya. tentang tema kita. Jadi kalau misalkan bohong itu dosa, Ya. jadi kita harus jujur. Gimana kalau jujur itu membuat sakit hati orang lain, Pak Ustaz? Nah, itu gimana tuh Pak Ustaz? ya gitu. Terima kasih, Pak Ustaz. Baik, Ya, terima kasih baik. Bagus. Pertanyaannya luar biasa dan bagus sekali seperti orangnya Pak Ustadz ya. Jadi kalau Baik. kita jujur, Ya. berbohong adalah jujur, harus jujur ya Pak Ustadz ya. Nah, kalau jujurnya itu menyakiti hati orang itu gimana Pak Ustadz? Kalau namanya jujur gitu, kejujuran itu yang namanya jujur tetap dibalas pahala, Bang. Daripada bohong itu mendingan jujur walaupun nyakiti orang. Oh, oke. Tapi jujur. Aha. Jujur kan? Nah, misalkan gini. Tapi tidak mungkin lah misalkan abang ketemu dengan siapalah istri orang rumah, kamu nih pendek kali hitam pesek, itu kan tidak mungkin gitu. Itu kan jujur yang gitu kan tidak boleh. Maksud itu Iya. jujur yang bisa ditoleransi lah ibaratnya Iya, itu kan. iya. Jadi jujur dalam satu hal. Kamu dari kemarin-kemarin minjam janjimu kini bayar sampai kini tidak ada bayar, macam kapan ini misalkan gitu. Iya. Kamu hutangmu sekian-sekian. Menyampaikan kebenaran perilaku orang yang memang tidak mengenakan untuk dia. Iya. Tapi harus kita sampaikan itu. Mhm. Karena mungkin kita ada yang terzolimi di situ di antara kita dengan dia, misalnya itu contohnya. Betul. Tapi kalau tahu-taunya jujur kayak contoh tadi yang pertama itu enggak boleh, itu kan bisa perang dunia ketiga itu kan di rumah. Jadi model itu kan harus bisa dihindari. Mana kira-kira yang pas. Walaupun tadi misalkan ya jujur. Kayak misalkan jujur. Nah, jujur selingkuh kata ibu tadi. Apa jujur selingkuh? Saya ini mohon maaf Bu selingkuh. Itu perang dunia ketiga. Itu tidak usah model itu kan. Tapi setelah cari momennya, bertaubat, mengakui kesalahan, sampaikanlah kebenaran. Iya. Gitu modelnya kan gitu. Gitu. Jadi dilihat lagi ya Pak Ustadz ya. Melihat. Jangan pas waktu lagi ini kan apa segala macam. Lihat momennya. Namanya menyampaikan kejujuran. Kita mau menyampaikan yang jujur sejujur-jujurnya perilaku gitu. Tapi momennya kadang tidak pas kan. Ya. Jadi pintar-pintar kita ya Pak Ustadz ya. Pintar-pintar kita. Bos mau ngasih bulanan misalkan nih kan. Itu untuk jajan untuk belanja make up misalkan gitu kan, sampaikan ini Bun untuk bulan ini mohon maaf Bun kemarin ada sempat ini insya Allah enggak lagi dia itu ya, jadi cari masih Bun masih Kayaknya khusus Ibu Dian aja kayaknya Pak ya. Allah ibu. Nah itulah jadi momennya tidak menyesuaikan aja lah. Iya gitu. Namanya jujur itu wajib, harus jujur memang. Harus Daripada jujur. bohong enggak boleh, bohong itu tidak boleh. Oke. Walaupun sebagian ada orang yang mengatakan bohong yang ini boleh. Kalau bagi saya pribadi dan guru-guru yang lain, guru saya mengatakan yang namanya bohong itu ya tidak boleh. Jadi harus jujur ya Pak Ustadz ya. Jujur aja. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir Pak Ustadz, munafik ini sendiri penyakit menular atau tidak nih Pak Ustadz? Dibilang menular ya juga nampaknya tuh. Masalahnya tergantung juga nih gitu bagaimana bi'ah kita. Bi'ah itu lingkungan. Iya. Itu mempengaruhi itu. Kemudian yang jelas itu pribadi kita. Pribadi kita. Kalau orang lah sudah hobinya bohong kan modelnya gitu kan ya bisa jadi. Bisa jadi menular. Bisa jadi memang itu sudah watak nih kepribadian, watak itu. Oke, baik. Kalau enggak bohong sekali sehari itu misalkan asam urat kambuh misalkan gitu. Harus bohong gitu kan. Iya. Jadi wataknya bohong itu ada model manusia itu. Oke, baik. Sedikit silakan Pak Ustadz dengan kesimpulan kita hari ini. Sebagai kesimpulan kita terakhir adalah menghindari sifat-sifat bohong ini adalah mutlak harus kita lakukan. Karena apa? Itu menyebabkan amal-amal kita semua ditolak itu.
Amal-amal kita kalau sengaja kita berbohong memakai sifat-sifat munafik, amal kita mempengaruhi mencederai amal-amal kita, Bu. Puasa pun Ibu, kalau masih hobi gosip tadi, lidah nyakiti orang, tidak jujur tadi, itu hilang tuh. Pahala-pahala amal-amal itu hilang semua. Jadi kita komitmen hari ini, dan juga pemirsa di rumah mungkin sama-sama kita berjuang bagaimana kita antisipasi untuk kita menghindari, jaga-jaga dari sifat-sifat munafik. Mengingat begitu juga besar dampaknya bagi amal dan juga untuk siksanya di padang mahsyarnya Allah. Darkil asfali minan nar. Itu yang kita ketahui dari Al-Qur'an bahwa resiko yang akan kita temui di dunia juga dampaknya begitu luar biasa. Ya. Tidak akan ada orang yang mau berteman dengan orang pembohong, tukang orang icu ngibul, tidak ada. Ya. Dan juga nanti siksa kita di akhirat yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kekuatan untuk bisa ya menghindari dan berusaha ya sekuat tenaga untuk tidak menyipati daripada sifat-sifat munafik ini. Amin Allahumma amin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz tentunya untuk waktunya, dan juga Ibu dari Majelis An-Nabah juga waktunya, terima kasih. Dan sekali lagi pemirsa, kita berharap semoga kita semuanya yang hari ini menyaksikan Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu dan hadir di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu ini termasuk ke golongan orang-orang yang bukan orang munafik tentunya ya. Saya akan pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.